Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk Allah yang paling mulia adalah malaikat, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat bisa merubah wujudnya menjadi apa saja, termasuk menjadi manusia. Saat malaikat menyamar, kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Manusia tidak bisa melihat malaikat kecuali Nabi Muhammad SAW dan beberapa hamba Allah yang lainnya yang diberikan kelebihan. Dalam kehidupan, manusia hidup berdampingan dengan malaikat. Sebab ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat segala bentuk perbuatan manusia. Di dalam rukun iman, kita wajib hukumnya mengimani malaikat. Percaya bahwa jika malaikat Allah itu ada terdapat ciri-ciri malaikat yang sedang menyamar jadi manusia. Di mana seperti di zaman Rasulullah SAW, malaikat pernah menyamar sama persis dengan manusia. Malaikat ini menggunakan pakaian yang sangat rapih dan bersih. Malaikat yang sedang menyamar jadi manusia itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga malaikat yang diutus untuk menguji iman manusia, termasuk diutus untuk memberi pertolongan kepada manusia. Tentunya para malaikat akan merubah wujud mereka menjadi wujud manusia. Dan penyamaran wujud malaikat menjadi manusia biasanya kebanyakan menjadi seorang pengemis. Di dalam buku 101 cerita penegak iman peluhur budi, karya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, diceritakan ada satu keluarga yang hidup serba kekurangan. Suatu hari anak-anak mereka menangis sesungguhkan lantaran 3 hari belum makan. Sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau tidak punya uang untuk membeli makanan? Kita berdua mungkin bisa menahan rasa lapar. Akan tetapi bagaimanakah dengan anak-anak kita yang masih kecil ini?" Sang suaminya pun menjawab, "Wahai istriku, sungguh tidak ada uang sepeser pun. Beberapa hari ini aku telah menyusuri jalan mencari pekerjaan. Namun Allah Subhanahu wa taala belum membukakan pintu rezekinya untuk kita." Lantas sang istri pun mengambil kerudungnya. "Jualah kerudungku ini, nanti uangnya bisa kita gunakan untuk membeli makanan. Kasihan anak-anak kita yang belum punya kekuatan untuk menahan rasa lapar dan haus," ucap sang istri. Sang suami pun pergi menjual kerudung istrinya itu dan laku senilai 2 dirham. Sewaktu ia pulang menuju rumahnya, ia berjumpa dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Berilah aku sesuatu. Demi Allah, aku tidak punya apa-apa untuk menyambung hidupku. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang membantu sesamanya." Tanpa pikir panjang, ia pun memberikan uang 2 dirham tersebut kepada pengemis itu. Sesampainya di rumah, sang istri pun bertanya, "Kenapa engkau pulang tidak membawa apa-apa?" Suaminya pun menceritakan tentang pertemuannya dengan pengemis tersebut. Lalu istrinya pun berkata, "Kiranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menyedekahkan sebagian dari harta kita." Lantas istrinya pun mengambil kalung satu-satunya yang ia punya. "Juallah ini agar bisa mendapatkan makanan untuk anak-anak kita," ucap istrinya. Sang suami pun pergi untuk menjualkan kalung tersebut. Ia berkeliling lumayan lama, namun tak ada seorang pun yang berkenan untuk membelinya. Karena tidak ada yang mau beli, ia pun bermaksud untuk pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang itu, ia bertemu dengan penjual ikan. Dan ia mencoba menawarkan kepada penjual ikan itu agar mau menukar ikannya dengan kalung tersebut. Penjual ikan pun setuju. Dengan raut wajah yang amat senang, sesampainya di rumah, sang istrinya pun segera membersihkan ikan tersebut. Saat perut ikan dibelah, terlihat olehnya ada mutiara yang sangat indah di dalam perut ikan tersebut.
Sang suaminya pun mengambil mutiara tersebut dan membawanya ke pasar untuk dijual. Salah seorang pedagang perhiasan berkata, "Ini adalah permata yang harganya sangat mahal dan terjual seharga 400 dirham." Setelah mutiara itu terjual, ia pun pulang ke rumahnya dengan gembira. Saat ia dan istrinya menghitung uang hasil penjualan mutiara tersebut, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Lantas keduanya pun keluar dan membukakan pintu. Yang datang tak lain adalah seorang pengemis. Pengemis itu pun meminta sedekah seikhlasnya. Dengan ikhlas suami istri tersebut memberikan 200 dirham kepada pengemis tersebut. Sambil mereka berkata, "Kami mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 400 dirham, dan kami berikan kepadamu separuhnya. Jika ini dirasa kurang untuk bekalmu, maka kembalilah lagi ke sini. Nanti kami akan berikan tambahan." Namun si pengemis itu tidak pernah kembali lagi datang. Pada suatu hari, sang suami pun bermimpi melihat pengemis itu. Kemudian ia pun bertanya kepada pengemis itu, "Kenapakah engkau tidak pernah datang lagi?" Pengemis itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku bukanlah pengemis. Aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji sampai di mana kesabaranmu menerima apa yang dilimpahkan kepadamu. Dan aku diutus untuk memberi kabar gembira kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah menerima sedekahmu 2 dirham, dan memberikan kepadamu sebagai gantinya sejumlah dirham. Dan Allah juga mempersiapkan imbalan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terpikirkan oleh hati manusia kepada kamu dan istrimu." Sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada topik, yaitu apa sajakah ciri-ciri dan tanda-tanda malaikat sedang menyamar sebagai manusia. Di antaranya seperti yang saya kutip dari kajian Buya Yahya. Yang pertama, ketika malaikat sedang menyamar sebagai manusia, yaitu telinganya runcing dan tebal. Ujung telinganya runcing dan tebal sehingga berbeda dengan manusia pada umumnya. Namun hal ini sulit dilihat karena telinganya tertutup oleh rambutnya yang panjang, sehingga banyak manusia yang tidak menyadarinya karena telinga yang menjadi cirinya ini tidak mudah untuk dilihat oleh kasat mata. Yang kedua, rambutnya basah dan rapi. Dikatakan, jika terdapat ciri seseorang memiliki rambut basah dan rapi, bisa saja itu adalah seorang malaikat yang menyamar sebagai manusia. Selanjutnya yang ketiga, lekuk tubuhnya sedikit bungkuk. Bentuk malaikat yang menyamar akan terlihat dari bentuk tubuhnya yang cenderung bungkuk. Hal ini lantaran malaikat menahan seribuan sayapnya, sehingga saat berjalan tubuhnya pun terlihat sedikit membungkuk. Kemudian yang keempat, memiliki rambut yang hitam dan panjang. Sekalipun malaikat itu berada dimanapun, maka rambut panjang dan hitamnya itu bakal terlihat lebih berbeda dengan manusia lainnya. Namun yang lebih mencolok adalah rambutnya panjang lurus atau ikal menutupi telinganya. Yang kelima, tidak memiliki kerutan di telapak kakinya. Kemudian ciri yang keenam, mulutnya tak berhenti mengucapkan sesuatu. Malaikat senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lisannya tak berhenti dan selalu menyebut dan selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketujuh, tidak memiliki garis tangan. Malaikat yang menyamar jadi manusia tidak memiliki garis tangan seperti manusia pada umumnya. Telapak tangannya ini akan terlihat rata dan halus tanpa memiliki garis tangan. Garis di telapak tangan malaikat hanya terlihat pada jari-jarinya, karena garis jari tersebut dijadikan sebagai tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ciri-ciri malaikat yang menyamar sebagai manusia. Juga ada dikisahkan di dalam Al-Quran, yaitu tentang malaikat yang menyamar sebagai manusia yang sangat tampan, yaitu ketika mendatangi Nabi Lut alaihissalam, di mana ketiga malaikat yang menyamar sebagai manusia tersebut adalah malaikat Jibril,
Mikail, dan Israfil. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.